Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video sharing mengenai normalisasi basis data. Ini merupakan video part 4. Jadi kalau teman-teman belum nonton part 1 sampai part 3-nya, teman-teman bisa menonton di playlist yang ada di kanal YouTube ini gitu. Nama playlistnya normalisasi basis data. Nah, oke. Di video sebelumnya kan kita sudah sampai di titik first normal form ya, atau bentuk normal yang pertama. Jadi di bentuk normal yang pertama itu kita membuat tabel yang memang sel-sel yang ada di dalamnya itu atau data-data yang ada di dalamnya itu hanya punya satu nilai gitu ya. Jadi masing-masing baris itu hanya punya satu nilai gitu. Jadi nggak ada sel gitu yang punya dua nilai seperti itu. Nah, jadi dibentuk normal yang kedua atau di second normal form ini atau 2NF, fokus kita yaitu untuk membuat primary key dan juga mengatasi atau menghilangkan ketergantungan fungsional dari primary key yang ada gitu ya. Nah, jadi primary kita sebelum kita ngebahas cara atau langkah-langkah untuk ke 2NF-nya, kita bakal bahas dulu primary key gitu. Jadi primary key itu kan merupakan salah satu data yang bisa mewakili gitu ya, bisa mewakili data tersebut gitu. Kayak misalkan kalau data kependudukan yang bisa dijadikan primary key itu ya nick-nya. Jadi kalau kita punya nick seseorang, itu kalau kita punya nick gitu ya, kita bisa mencari data seseorang, entah itu namanya, tempat lahirnya, tanggal lahirnya gitu ya, terus alamatnya seperti itu. Jadi nick itu bisa mewakili data seorang penduduk gitu ya, karena memang nick itu bisa dijadikan primary key. Nah, untuk sifat dari primary key sendiri itu harus bersifat, yang pertama wajib diisi ya, nggak boleh kosong gitu ya. Kayak misalkan kan nggak ada ya penduduk di Indonesia yang nggak punya nick gitu. Dan yang kedua itu harus unik gitu, harus unik. Di sini nggak boleh ada penduduk gitu ya yang punya nicknya sama gitu. Nah, itu kan eh, apa ya, nanti ketika kita mencari penduduk dengan data nick itu kan nggak bisa ya, malah ada dua data gitu atau mungkin banyak data gitu kalau memang primary key-nya itu tidak bersifat unik gitu. Nah, jadi kita kembali lagi ke tabel kita mengenai faktur belanja ya teman-teman. Nah, kalau kita berkaca dari studi kasus kita yaitu faktur belanja, yang bisa dijadikan primary key itu yaitu perpaduan antara kode barang dan nomor faktur. Nah, kenapa demikian? Kenapa nggak tanggal? Kenapa nggak nama? Kenapa nggak alamat gitu ya? Karena kalau tanggal mungkin saja eh, dalam satu hari itu ada banyak transaksi gitu ya, jadi sifatnya tidak unik gitu ya. Kemudian nama juga sama, misalkan yang namanya Ucup itu kan nggak cuma satu gitu ya, bisa banyak juga. Alamat juga sama gitu ya, mungkin sekarang yang beli di toko tersebut itu saya, besoknya adik saya gitu kan, itu kan alamatnya sama ya, karena tinggal serumah gitu. Nomor HP, kenapa nggak nomor HP gitu ya, dan seterusnya lah. Nah, tentunya nomor faktur dan kode barang ini bisa dijadikan eh, primary key karena memang sifatnya unik gitu ya. Karena nomor faktur itu kan setiap transaksi itu bakal berbeda nomor fakturnya gitu ya. Kode barang juga sama. Masing-masing barang itu pasti punya kode barang yang berbeda seperti itu. Nah, kenapa sih harus perpaduan keduanya? Karena kalau misalkan kode barang saja itu agak tidak mewakili data ini ya, data nama, alamat dan nomor HP gitu ya. Kemudian kenapa nggak nomor faktur aja yang dijadikan primary key? Nah, karena tidak mewakili nama barang dan harga satuan juga gitu ya. Kalau misalkan yang digunakan itu hanya nomor faktur saja, ya misalkan yang digunakan itu hanya kode barang saja, itu kemungkinan si kode barang tersebut juga kan bisa digunakan di transaksi-transaksi setelahnya ya, karena satu barang itu kan bisa dibeli oleh banyak orang gitu ya, seperti itu. Makanya perlu adanya kombinasi nih, kombinasi parametrika antara kode barang dan nomor faktur seperti itu. Jadi ketika kita ingin mencari data data transaksi yang ada di tabel faktur ini, kita harus menggabungkan gitu antara kode barang dan nomor faktur gitu. Jadi kita nggak bisa nyari berdasarkan kode barang saja atau nomor faktur saja seperti itu. Nah, tentunya penggunaan primary key yang seperti ini menyebabkan adanya ketergantungan. Nah, teman-teman, kita bakal bahas dulu ada yang namanya itu ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional itu ada dua, teman-teman. Yaitu yang pertama ketergantungan fungsional penuh dan ketergantungan fungsional parsial gitu ya.
artinya nggak penuh gitu. Nah, eh, contohnya seperti ini. Tanggal, nama, alamat, dan nomor HP itu memiliki ketergantungan parsial ya, ketergantungan fungsional parsial terhadap nomor faktur seperti itu. Terus juga satuan, dan nama barang itu juga punya ketergantungan fungsional parsial terhadap kode barang. Nah, maksudnya apa? Karena di tabel ini kan kita sudah definisikan ya, kita sudah sepakati bahwa kode barang dan nomor faktur ini adalah primary key. Tapi di dalam primary key itu kan harusnya primary key itu jadi apa ya, acuan satu-satunya pada suatu tabel gitu ya. Nah, tapi ada juga di tabel ini ya data-data yang punya acuan lain gitu ya. Selain daripada primary key-nya, yaitu ini nih contohnya. Tanggal, nama, alamat, dan nomor HP itu bergantung pada nomor faktur selain daripada primary key-nya ya. Ini juga sama, nama barang dan satuan ya, bergantung pada kode barang. Nah, kalau untuk ini jumlah dan harga satuan itu punya ketergantungan fungsional penuh pada primary key-nya. Jadi dia memang bergantung sudah betul ya, bergantung pada primary key yang ada. Nah, yang harus kita ubah atau harus kita perbaiki adalah ketergantungan fungsional parsial. Nah, cara mengatasinya adalah kalau misalkan kita ada data seperti ini, baiknya kita pecah gitu ya, datanya berdasarkan eh, apa ya? Ini primary key yang ada gitu ya. Seperti misalkan di sini kan ada kode barang ya. Kenapa nggak kita buat saja tabel barang gitu ya. Nah, jadi kita buat di sini tabel barang yang mana primary key-nya itu adalah kode barang, terus juga field-nya ada satuan dan nama barang. Kemudian juga ada faktur pelanggan. Faktur pelanggan ini mewakili fakturnya ya. Jadi ini ada primary key-nya itu nomor faktur, kemudian field-nya itu ada tanggal, nama, alamat, dan nomor HP. Nah, untuk jumlah dan harga satuan itu kita buat detail faktur, tabel baru ya, detail faktur, yang mana primary key-nya itu ada kode barang dan nomor faktur, kemudian field-nya ada jumlah dan harga satuan. Kode barang itu mengacu pada primary key yang ada di tabel barang, dan nomor faktur itu mengacu pada primary key faktur pelanggan gitu, tabel faktur pelanggan seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini yang ada tabel yang sekarang gitu ya, yang ada itu sudah hanya ada ketergantungan fungsional penuh gitu ya. Ini satuan dan barang itu hanya bergantung pada kode barang, tanggal, nama, alamat, nomor HP itu hanya bergantung pada nomor faktur, jumlah dan harga satuan itu hanya bergantung kepada kode barang dan nomor faktur. Nah, tapi bukan berarti tabel yang ada ini sudah normal gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya ada ketergantungan lain yang masih ada di sini, yaitu ketergantungan transitif. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi masalah ketergantungan transitif ini kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.